Apa kabar? Perkenalkan, aku Sheila Zarfa Frida Jaya dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2023. Di sini aku akan ngajak kalian keliling ke dalam Gedung Nano Universitas Airlangga. Gedung ini difungsikan sebagai tempat pembelajaran mahasiswa FTMM serta digunakan juga sebagai gedung kuliah bersama bagi seluruh mahasiswa Universitas Airlangga. Gedung Nano terletak di Kampus C Universitas Airlangga Surabaya dan lebih tepatnya berada di samping GOR dan di depan Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita dengerin penjelasan teman-teman berikut ini. Karsa Muda, perkenalkan nama aku Dia Ajeng Cana Putri dari Rekayasa Nanoteknologi Angkatan 23. Nah teman-teman, aku sekarang lagi berada di salah satu lab nano yang terletak di Gedung Nano lantai 10. Nah di sini itu lab yang berfokus ke research ya. Jadi di sampingku ini ada praktikum namanya FTIR, kemudian SEM, SRD. Nah di bagian sana itu ada Alexa Reader, kemudian ada Solar Simulator. Oke, seru banget kan? Ikutin aku terus ya. Oke, jadi teman-teman sekarang aku lagi berada di lab nano lain yang terletak di Gedung Nanizar lantai 2. Nah, lab ini itu berfokus ke praktikum kita. Jadi di sampingku ini ada alat bernama UV phase, kemudian ada timbangan massa, timbangan massa cairan, kemudian sentrifugasi. Halo Karsa Muda, nah tadi udah dijelasin nih sama temanku Ajeng tentang lab rekayasa nanoteknologi. Dan sekarang aku mau jelasin tentang dunia yang tak kalah menariknya, yakni dunia robotika. Halo semuanya, perkenalkan namaku Zahnas Rizkita Prasetya Asmi dari Program Studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Angkatan 2023. Di sini aku mau jelasin tentang lab TRKB sendiri. Apa sih lab TRKB itu? Nah sebelumnya lab TRKB ini terletak di lantai 1 Gedung Nano Kampus C Universitas Airlangga. Di sini biasanya kita akan melakukan banyak eksperimen dan juga banyak praktikum. Di sini kita juga mempunyai banyak alat nih. Contohnya, di sini kita punya multimeter. Multimeter sendiri ini berguna untuk mengukur seperti arus listrik, tegangan listrik, dan juga hambatan listrik. Selain multimeter, kita juga mempunyai banyak lagi alat-alat yang lainnya. Contohnya nih, di sini kita ada punya power supply. Terus habis itu di sini kita juga punya osiloskop. Dan osiloskop sendiri ini digunakan untuk melihat gelombang listrik. Nah, selain itu juga alat-alat ini biasanya kita taruh lemari kalau misalnya kita tidak melakukan eksperimen. Dan jika kita melakukan eksperimen, maka alat-alat ini akan dikeluarkan dari lemari dan setelah itu akan dikembalikan kembali. Nah, selain itu, kita juga memiliki 3D print nih. 3D print sendiri ini berguna untuk mencetak objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Biasanya, objek 3 dimensi ini kita gunakan di robot-robot yang akan kita rangkai. Nah, gimana teman-teman? Udah ngerti belum tentang lab TRKB itu ada apa aja? Dan sekarang kita akan bergeser ke program studi yang tak kalah menariknya, yakni Teknik Elektro. Masih penasaran nih? Yuk ikutin perjalanan kita terus! Hai Karsa Muda, perkenalkan namaku Rahmania Putra Madani dari Teknik Elektro Angkatan 2023. Senang bisa nemenin kalian hari ini dan selamat datang di Lab Teknik Elektro. Lab Teknik Elektro berada di lantai ground di dekat pintu keluar. Nah, di sini terdapat komponen-komponen yang digunakan untuk praktikum di Teknik Elektro. Nah, karena kalian udah masuk ke dunia teknik elektro yang super inovasi ini, sekarang kita lanjut ke dunia coding-codingan. Halo Karsa Muda, kenalin aku Chelsea Deranaya Sitinjak, aku dari Teknologi Sains Data Angkatan 23. Di sini aku bakal bawa kalian ke lab riset yang biasa digunakan oleh anak Teknologi Sains Data. Di dalam lab riset ini ada beberapa komputer high spec yang bisa kalian gunakan untuk menunjang pembelajaran kalian di sini. Nah, sekarang kita ada di ruangan lab komputer yang biasa kita gunakan sebagai mahasiswa teknologi sains data untuk beberapa praktek dan juga ujian yang kita lakukan. Nah, sekian dari aku, berikut kita akan melihat bagaimana teknik industri. Let's go.
Hai Karsa Muda, sekarang kita ada di Lab Teknik Industri. Di sini yang pertama kita punya beberapa alat 3D printing. Terus di sini juga ada alat laser cutting. Selain itu, di sini juga ada kursi ergonomis dan di sini ada beberapa ruangan untuk storage room. Dan yang terakhir, kita punya ruang iklim. Halo Karsa Muda, kembali lagi dengan aku. Setelah kita membahas bermacam-macam lab di FTMM, nah kita waktunya untuk membahas ormawanya. Nah yang di belakangku ini adalah ruang BEM yang dimiliki oleh FTMM itu sendiri. Biasanya kita gunakan ruangan ini untuk berdiskusi, kemudian rapat mingguan sampai bulanan. Nah kita lanjut ke ruang hima yuk. Nah, Karsa Muda, sekarang aku lagi ada di ruang hima. Nah, biasanya di ruang hima ini kita para hima-hima dari 5 prodi kita itu berkumpul untuk berdiskusi ataupun kita sekedar ngumpul-ngumpul aja di sini. Hai Karsa Muda, aku lagi berada di kelas 710B, yang mana ini merupakan variasi kelas yang dimiliki oleh FTMM. Nah, di sini itu terdapat proyektor, kemudian papan tulis, dan uniknya kita punya jendela yang besar. Nah, next kita akan lanjut ke variasi kelas FTMM lainnya. Nah, sekarang kita berada di ruangan 609. Ruangan 609 ini merupakan salah satu kelas dengan tipe kelas bioskop. Nah, di sini biasanya digunakan untuk kelas dengan kapasitas mahasiswa yang cukup banyak. Nah, selanjutnya fasilitas yang ada di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin adalah Alfamart. Nah, di sini kalian bisa beli-beli sembari istirahat jam pelajaran. Guys, kalian tahu nggak sih ada hal unik loh di lobi kita? Kita punya Rotio. Nah, Rotio ini cocok banget buat kita-kita yang nggak sempet sarapan, kemudian buru-buru mau masuk kelas, kita bisa beli di sini. Apalagi kalau misalnya lagi jenuh kan, pengen yang manis-manis, kita bisa beli di sini loh. Hai Karsa Muda, sekarang kita ada di rooftop Gedung Nano. Di sini banyak kursi-kursi dan meja-meja yang biasa dipakai sama mahasiswa FTMM untuk belajar dan nugas juga. Nah, sekarang aku berada di studio FTMM. Studio FTMM ini sendiri berguna sebagai alat multimedia untuk para mahasiswa di FTMM sendiri, seperti mengedit, live streaming, dan yang lain sebagainya. Jadi itu tadi tur dari Gedung Nano Universitas Erlangga. Sampai ketemu di Karsa FTMM 2024. See you!